Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah ala ni'amillah, walhamdulillah ala barakatillah, walhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin mutalazimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus salam hormat dan ta'zim saya sampaikan kepada guru kita yang telah menjelaskan ilmunya yang luar biasa kepada kita, yang telah menerangkan begitu sangat amat terang kepada kita, yaitu ad-da'i ilallah al-mukarram al-muhtaram Kiai Haji Abdul Razak. Teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Dan juga salam hormat dan ta'zim saya sampaikan kepada segenap para darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Mukarram Habib Hashim Al-Attas, Habib Fikri bin Muhsin Al-Attas, Habib Muhammad Rizik bin Hashim Al-Attas, serta segenap para habaib lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Begitu juga salam hormat dan ta'zim saya sampaikan kepada Ketua Panitia yang telah mengundang Al-Faqih dan kita semua, yaitu Al-Mukarram Bapak Ismail. Teriring doa untuk beliau dan segenap para panitia, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Serta salam hormat dan ta'zim kepada segenap para guru, para orang tua, para sepuh, para aparatur pemerintah yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita beruntung bisa hadir di tempat ini. Bisa hadir di tempat ini dalam rangka memperingati hari yang begitu mulia untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hari yang begitu mulia juga untuk kita selaku umatnya, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah banyaknya umat muslim yang kurang imannya, mereka tidak percaya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bukan saja percaya, tapi kita juga mensyiarkan perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita nanti dapat berkumpul dan dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sama tahu zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang membuat rontok iman dan Islam. Karena seseorang keluar dari Islam itu, Pak, Bu, dia tanpa harus mengumumkan, tanpa harus pergi ke tempat ibadah agama lain, tanpa harus mengumumkan, gua mau keluar dari agama Islam, enggak. Di dalam agama Islam itu bisa keluar seseorang dari Islam, murtad, kafir, dengan 3 jalan. Dengan akidah, dengan keyakinan. Yang pertama, semisal ia meyakini bahwasannya ada selain Allah yang dapat memberikan manfaat atau dapat memberikan mudarat, bahaya. Kalau dia meyakini itu, maka dia bisa kafir, keluar dari Islam. Atau dia meyakini apa yang telah diharamkan oleh Allah
adalah halal hukumnya. Na'udzubillah min dzalik. Atau ia meyakini sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah itu adalah sesuatu yang hina. Dia bisa keluar dari Islam lewat jalur akidah atau hati, atau dengan ucapan atau dengan perbuatan. Apalagi Nabi Muhammad SAW telah memberi kabar kepada kita bahwasannya satakunu fitan ka qita'il lailil mudlim, akan datang nanti satu zaman yang mana di zaman tersebut banyak sekali fitnah, ujian, cobaan untuk umatku seperti sepenggalan malam yang gelap gulita. Saking gelapnya orang tidak lagi bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Saking gelapnya orang tidak lagi bisa bedakan mana yang halal, mana yang haram. Saking gelapnya orang tidak lagi bisa bedakan mana yang ulama yang benar, mana ulama yang tidak benar. Ini di zaman kita sekarang. Kita seolah diadu domba. Kita seolah sedang bermusuhan satu sama lain sesama muslim. Makanya Nabi ajarkan kepada kita, badiru bil a'malis salihah. Segeralah kalian beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Karena dengan jalan bertakwa kepada Allah lah yang dapat membuat sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas. Untuk sebagian orang ini menjadi remang-remang. Kenapa? Karena amal solehnya kurang, karena sholatnya jauh, karena takwanya sedikit, bahkan tidak sama sekali. Tapi untuk mereka orang yang bertakwa, segala yang halal jelas, yang haram jelas, yang hak jelas, yang batil jelas. Kenapa Nabi suruh kita untuk terus beramal soleh segera-segera, jangan ditunda-tunda. Ada pengajian, kita ada sempat waktu, sempetin waktu. Datang, waktunya sholat, datang kerjakan sholat. Kita bisa sedekah, segeralah bersedekah. Karena pada zaman tersebut, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang di pagi hari beriman kepada Allah, tapi di sore hari murtad kafir keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nikmat terbesar yang kita miliki saat ini bukan saja nikmat iman dan Islam, tapi kita mau mensiarkan siar-siar Islam. Kita mau menunjukkan iman kita di tengah-tengah badai menghantam tentang Islam dan iman. Alhamdulillah. Makanya iman ini yang ada di dada ini, di hati ini yang telah kita yakini, kita harus tambah. Bahkan bukan saja tambah, tapi bagaimana caranya agar tetap ada di hati ini hingga kita wafat. Karena Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan benar. Takutlah kalian, patuhlah kalian kepada Allah dengan benar. Sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya takut, sebenar-benarnya taat tunduk. Bukan yang sekarang ngaji, besok berbuat maksiat. Bukan yang saat ini kita ngaji bersama mendengarkan hal-hal yang baik, besok kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Bukan. Kita disuruh berpegang itu. Kita semua dipanggil oleh Allah, duhai orang beriman, bertakwalah kalian. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Hanya saja tidak ada yang memastikan kita apakah kita nanti mati dalam keadaan muslim atau kafir. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Cuma satu yang dapat memastikan bahwasannya kita dapat mati dalam keadaan muslim adalah selama hidup kita. Apakah kita bertakwa? Kalau kita mau bertakwa, maka insya Allah 99% kita mati dalam keadaan muslim. Lalu Allah berikan jalan solusi. Salah satu perbuatan baik yang bisa menghindarkan kita dari perbuatan munkar dan keji adalah sholat. Saking mulianya sholat, Allah berikan langsung kepada Nabi Muhammad, tidak melalui perantara. Tadi Ustadz Abdul Razak, ya Abdul Razak sudah luar biasa menerangkan tentang keutamaan sholat. Jangan tinggal sholat Pak Bu.
Jangan tinggal sholat. Kita ini muslim, muslim punya rukun. Rukun Islam ada 5. Yang kedua adalah sholat. Saking pentingnya sholat, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa orang yang mendirikan sholat, siapa orang yang menegakkan sholat, maka dia telah menegakkan agamanya. Wa man taraka shalah, dan siapa orang yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka sungguh dia telah menghancurkan agama. Yang jadi pertanyaan buat kita, apakah karena kita nggak salat lalu agama Islam menjadi hancur? Enggak. Agama Islam tidak mungkin hancur di muka bumi ini. Agama Islam akan terus berkembang dan terus mulia. Terus yang jadi pertanyaan, agama mana yang hancur yang dikatakan Nabi? Ya, yang hancur adalah agama yang ada di hati kita. Kalau kita sudah gampang sholat, maka kita akan gampang berbuat keji, gampang berbuat maksiat, gampang berbuat munkar, mengganggu tetangga, berbuat busuk kepada orang-orang muslim dan mukmin lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tinggal sholat, makanya pantas Sayyidina Luqmanul Hakim dalam firman-Nya, Allah Ta'ala mencatat perkataan Sayyidina Luqmanul Hakim dalam Al-Quran. Beliau sangat mewanti-wanti anaknya, berpesan kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah, duhai anakku, dirikanlah oleh kamu salat. Dan bahkan Allah Ta'ala menyuruh dalam ayatnya yang lain, firmannya yang lain, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan olehmu keluargamu untuk ngerjain salat. Karena dengan salat dapat membedakan kita dengan binatang, Pak. Kita ini manusia, kita makhluk yang mulia, sehingga Allah berikan kewajiban sholat 5 waktu sehari. Kita bukan binatang. Binatang itu kerjaannya makan, minum, tidur, kawin. Makan, minum, tidur, kawin. Kita manusia, kita nggak kayak dia. Kita ada ibadah, kita punya kewajiban. Sholat 5 waktu. Kita umat muslim, kita punya rukun Islam. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Makanya orang kalau sholatnya udah rapi, semua amalnya bakalan ngikut rapi, Pak. Allah Ta'ala berfirman, ini tercatat dalam kitab Bahjatul Wasail karya Syekh Nawawi Al-Bantani, syarah kitab Risalatul Jami'ah, bahwasannya dalam hadis qudsi Allah berkata, inna li'abdi alayya ahdan in aqama shalah fala u'adzibuhu an la u'adzibahu wa udkhilahul jannah bighairi hisab. Aku berjanji kepada hambaku, jika hambaku mengerjakan sholat pada waktunya. Jadi bukan sholat di luar waktu. Makanya toa jangan pagi diturunin suara azannya, Pak. Biar orang pada dengar udah masuk waktu sholat. Kan kita sekarang heran, toa azan disuruh turunin, udah disuruh turunin dihina kayak suara gonggongan anjing. Kacau ini, Pak. Azan dikatakan, diumpamakan, dicontohkan, dibandingkan dengan suara gonggongan anjing, saudara. Kalian tahu azan yang mulia tersebut adalah datang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana panggilan azan sangat mulia. Rasulullah ketika sampai di Madinah, masjid telah terbangun. Rasulullah lihat orang muslim sudah banyak. Bagaimana caranya? Kalau sudah masuk waktu sholat, biar pada sholat bareng-bareng, biar pada sholat berjamaah. Dipanggil para sahabatnya. Istasara Rasulullah SAW ashabahu fima yaf'al hina ata waqtal adzan hina ata waqtus shalah. Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabatnya musyawarah. Luar biasa. Dipanggil sahabatnya, gimana ini kalau udah masuk waktu salat, orang muslim biar pada tahu waktunya datang. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tinggikan bendera? Kalau sudah masuk waktu salat, kita tinggikan bendera biar orang pada ngelihat kalau itu sudah masuk waktu azan. Ada lagi sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita nyalakan api di bukit gunung, agar orang-orang bisa melihat dengan apinya maupun asapnya bahwasanya waktu sholat telah masuk, agar orang-orang bisa masuk sholat. Sebagian lagi mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan trompet? Sebagian lagi mengatakan, bagaimana dengan lonceng? Sebagian lagi mengatakan, bagaimana dengan panggilan? Itu semua ditolak oleh Rasulullah SAW. Kalau pakai api kayak Majusi, kalau pakai trompet kayak orang Yahudi, kalau pakai lonceng kayak orang Nasrani. Rasulullah sepakat sama yang terakhir, pakai panggilan. Tapi saat itu azan belum disyariatkan. Akhirnya ada salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid
Beliau tidur di hadapan Ka'bah. Antara tidur dan tidak, beliau melihat ada seseorang lagi bawa lonceng. Ditanya, wahai fulan, wahai Abdullah, maukah kamu jual loncengmu itu? Ditanya, untuk apa lonceng ini? Untuk aku jadikan panggilan sholat orang-orang. Maukah kamu aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada lonceng ini? Mau? Yaitu diajarkanlah azan yang kita dengar saat ini. Lalu ketika bangun, Abdullah bin Zaid datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, aku tadi mimpi begini. Aku diajarkan azan. Maka Rasulullah mengatakan, innaha la ru'ya haq. Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Ajarin Bilal azan. Nah, sejak itulah azan yang kita dengar saat ini itu sama seperti yang dipakai oleh zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalian tahu, ketika Bilal azan, Abdullah bin Zaid azan, itu orang-orang Yahudi mencela azan saudara. Mereka katakan, apa itu suara? Apa itu azan? Seperti suara onta. Dulu di zaman Rasulullah ada yang mencela azan sama seperti suara onta. Tapi zaman sekarang ada yang mencela azan seperti suara anjing menggonggong saudara. Kurang ajar, betul? Saya mau tanya, azan mulia atau tidak? Azan mulia atau tidak? Enggak sampai di situ saudara. Sampai saking mulianya azan. Kalau azan lagi berkumandang kita disunahkan untuk menjawabnya. Dan enggak sampai di situ, kita juga diajarkan bagaimana doa azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Saking mulianya azan, sampai kata Nabi, siapa orang baca doa azan tersebut, wajabat lahu syafaati, wajib baginya syafaatku. Saya mau tanya, azan mulia atau tidak? Luar biasa. Sampai salah satu waktu antara azan dan qomat, Allah jadikan waktu di situ tempat diijabahnya doa. Tapi sekarang disamakan, dibandingkan, diumpamakan seperti suara anjing menggonggong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu udah perbuatan orang Yahudi dulu, tapi dipraktikkan di zaman kita sekarang. Coba bayangin. Allah Ta'ala berkata, aku berjanji kepada hambaku, kalau ia mendirikan sholat pada waktunya, aku berjanji aku tidak akan mengazabnya, aku tidak akan menyiksanya, aku tidak akan membuat dia derita, dan aku akan masukkan dia ke dalam surga. Makanya orang kalau udah sholatnya benar, yakinin pasti masuk surga. Pelajari syaratnya, pelajari rukunnya, pelajari sunnah-sunnahnya, karena kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dan kedua, Allah berkata, idza taraka rajul faridatan wahidatan muta'ammidan. Kalau seseorang coba-coba tinggalkan satu fardu salat saja, misalnya subuh dia tinggalin dengan sengaja, kutiba ismuhu ala babin nar fulan ibnu fulan labudda min dukhulin nar. Itu Allah tulis namanya dia di pintu neraka, bahwasanya fulan bin fulan itu harus masuk neraka. Kita nggak bisa bayangin berapa banyak sudah orang namanya tertulis di pintu neraka yang mengharuskan ia masuk neraka lantaran ia telah meninggalkan sholat begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Jangan tinggalin sholat. Sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, kemaksiatan dan lain-lainnya. Jangan, jaga sholat kita. Ajak sholat bini kita, ajak sholat anak-anak kita. Betul. Azan jangan diganggu-ganggu. Azan mulia. Berapa banyak sebab azan orang yang lagi minum berhenti dari minumnya. Berapa banyak sebab azan orang yang lagi berantem berhenti dari berantemnya. Berapa banyak karena azan yang di dalam kamar tidak pernah sholat terpanggil untuk sholat sebab azan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, menegakkan sholat karena Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran untuk Al-Habib Zain bin Umar Attas. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara terakhir yaitu pembacaan doa penutup yang dipimpin oleh Al-Habib Fuad Al-Musawa, Al-Habib Fuad bin Yahya. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت عنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصب وتلن بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن له منصب. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الأحسان يا دائم النعم يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع الطائد في البلاء يا سامع الدعاء يا الله يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند صدائد يا خفي اللطوف يا لطيف يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وأرض صحابته أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا. ربنا تقبل منا أعمالنا ودعاءنا يا ربي مولانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. Syukran katsiran untuk doa penutup yang telah disampaikan oleh Al-Habib Fuad bin Yahya. Semoga doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga semua yang hadir pada kesempatan hari ini yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita telah sampai pada rangkaian acara terakhir yaitu penutup. Semoga acara ini dapat bermanfaat yang besar bagi kita semua. Marilah kita sama-sama tutup acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam 1433 Hijriah ini dengan sama-sama membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah semua acara telah selesai dan saya selaku MC atau pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan serta kekurangan. Apabila ada bahasa yang kurang cocok atau berkenan di hati para hadirin hadirat, tolong dimaafkan. Akhirul kalam wa akhirul kalam wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.